Sandra dan Harun turun ke restoran tempatnya menginap. Terlihat sekali jika malam begini banyak orang yang memilih untuk makan di outdoor sambil menikmati angin malam di pantai yang benar-benar menyejukkan. Sama halnya seperti orang-orang, Sandra dan Harun pun ikut memilih duduk di outdoor agar bisa ikut menikmati kesegaran pantai dan deburan ombak pasang di malam hari seperti ini. Selamat malam Tuan dan Nyonya Harun, sapa pelayan penginapan seraya memberikan daftar menu restoran yang paling enak di sana. Kamu mau apa? Tanya Sandra memilih makanan yang sebenarnya tidak ada yang berselera untuknya. Aku nasi goreng kambing dan jus lemon ya, ucap Harun yang kemudian dicatat oleh pelayan itu. Aku mau kepiting asam manis dan jus mangga saja, ucap Sandra menyebutkan pesanannya setelah berpikir apa yang ingin ia makan malam ini. Baiklah, mohon ditunggu Tuan dan Nyonya. Pelayan itu pergi dengan sopan. Mas, aku ke toilet sebentar ya, ucap Sandra pelan. Mau aku antar? Tawar Harun yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Sandra. Baiklah, hati-hati ya, ucap Harun berpesan. Baru saja Harun berpesan dan Sandra melangkah pergi, tiba-tiba seorang wanita berlari menabrak Sandra. Andai kata Harun tidak sigap sesuatu bisa saja terjadi. Au, ringis Sandra pelan dalam dekapan suaminya. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Harun khawatir. Hei, apa aku tidak punya mata untuk melihat? Kau bisa saja membahayakan nyawa anakku. Tanya Harun dengan nada kesal pada wanita yang terlihat seperti biasa saja. Kenyataannya wanitamu ini baik kan, jangan berlebihan. Balas wanita itu dengan angkuh bahkan tak ada rasa bersalah sama sekali. Sama sekali tidak tahu malu, seharusnya kau meminta maaf bukan seperti ini dasar wanita aneh. Bentak Harun kesal sekali pada wanita itu. Mas sudah mas, biarkan saja aku tidak apa-apa. Ucap Sandra tidak ingin suaminya bertengkar dengan wanita. Ada apa ini? Seseorang datang menghampiri wanita yang tadi bertengkar dengan Harun. Sayang mereka memarahiku, adu wanita itu dengan manja, sepertinya itu adalah suami si wanita itu. Caca, siapa yang berani memarahi kekasihku ini Tanya pria itu pada wanita bernama Caca. Oh kau adalah kekasihnya, katakan pada kekasihmu ini untuk berhati-hati dalam berjalan. Dia menabrak istriku dan bisa saja sesuatu terjadi pada calon anakku jika sampai dia terjatuh. Ucap Harun masih dengan emosinya. Apa, kau menyalahkan kekasihku, apa kau tahu dia yang bersalah? Lalu bagaimana dengan istrimu sendiri? Tanya pria itu justru menyalahkan Sandra. Ia tersenyum miring ketika melihat siapa pria yang sedang memarahi kekasihnya. Sayang sudah biarkan saja, lupakan mereka. Ucap Sandra tidak mau membuat keributan apalagi saat ini mereka menjadi tontonan para pengunjung restoran. Harun terdiam, ia justru memperhatikan pria yang menurutnya tidak asing itu. Setelah beberapa saat mencoba mengingat dan akhirnya ia tahu siapa pria di depannya ini. Ayo sayang, tidak ada gunanya bicara pada orang seperti mereka. Ajak Harun memapa istrinya untuk kembali ke kamar. Siapa yang kau sebut tidak berguna Tanya pria itu tidak terima. Kau, pria tidak berguna yang menghancurkan hubungan orang lain. Jawab Harun penuh penekanan. Harun mengatakan jika ia dan istrinya akan makan di kamar, entahlah selera makan malamnya menjadi hilang setelah pertengkaran dengan orang tidak jelas seperti orang-orang tadi. Kamu sungguh tidak apa-apa sayang. Dede juga tidak apa-apa. Tanya Harun berlutut di depan Sandra sambil mengusap perutnya. Iya papa, kami tidak apa-apa. Jawab Sandra mengusap kening Harun. Maaf ya, kita tidak jadi makan sambil menikmati angin pantai. Orang tidak tahu malu seperti mereka bagaimana bisa menginap di sini. Desis Harun masih geram karena hal tadi. Lupakan saja, Mas. Aku akan baik-baik saja selama kamu ada di samping aku, cicit Sandra tersenyum dengan tatapan terpaku pada wajah tampan suaminya. Mas tadi kamu mengatakan pada pria itu tentang merusak hubungan orang, apa maksudnya? Tanya Sandra membuat raut wajah Harun berubah. Sebenarnya dia adalah Felix, suami Isabel. Jawab Harun, ia bukan menyesal telah mengakhiri hubungannya dengan Isabel hanya saja kebencian masih tersisa dalam dirinya. Lalu wanita yang ia sebut kekasihnya itu, bagaimana bisa dia berhubungan dengan dua wanita sekaligus? Tanya Sandra aneh. Pria sepertinya bisa berhubungan dengan banyak wanita sayang, bermodalkan uang dan status membuat wanita mudah jatuh ke dalam perangkapnya. Jawab Harun seraya menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah istrinya.
Apa Isabel tahu jika suaminya seperti itu? Oh ya ampun, untuk apa aku peduli pada wanita itu, dia juga berusaha untuk merusak rumah tanggaku. Ujar Sandra memukul keningnya sendiri. Sudah lupakan orang-orang itu, rasanya muak sekali mendengar nama mereka. Sarkas Harun seraya membuka pintu kamar ketika suara ketukan pintu terdengar. Harun dan Sandra akhirnya makan malam di kamar mereka. Meski tak seindah di restoran tadi, tapi setidaknya pemandangan pantai masih terlihat dari balkon kamar mereka dan tentunya angin pantai juga terasa menerpa tubuh mereka. Mas, mau itu? Pinta Sandra menunjuk nasi goreng suaminya yang membuatnya ngiler. Harun menghentikan makannya, ia lantas menggelengkan kepalanya membuat bibir Sandra mengerucut sebal. Aku baca di artikel kehamilan, wanita hamil dilarang memakan daging kambing karena bisa menyebabkan keguguran. Jelas Harun membuat Sandra refleks memegang perutnya. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada Dedek, ucap Sandra kemudian melanjutkan memakan makanannya sendiri. Setelah makan malam mereka bergegas tarik selimut guna mencari kehangatan di tengah suasana yang begitu dingin. Meski selimut tebal menutupi keduanya, tetap saja hawa dingin masih menembus ke dalam selimut. Untuk mengurangi rasa dingin, mereka saling berpelukan bahkan baju mereka sudah berserakan di lantai. Jangan berpikir macam-macam karena mereka tidak melakukan adegan berbahaya melainkan hanya skin to skin saja. Harun dan Sandra baru saja kembali dari liburan menyenangkan mereka, keduanya tampak terlihat lelah namun juga senang karena berhasil menghasilkan waktu berdua saja. Harun dan Sandra baru sama-sama keluar dari dalam mobil tetapi entah dari mana orang gila bisa masuk dan mengganggu mereka. Harun, kita harus bicara. Aku mohon, ucap Isabel memegang pergelangan tangan Harun. Harun sedikit terkejut melihat kehadiran Isabel di sana, ia segera menepis tangan wanita itu dengan kasar. Sedang apa kau di rumahku? Pergi dari sini. Usir Harun dengan nada yang tidak bersahabat. Harun, bicara denganku sebentar saja. Aku mohon, aku menyesal telah meninggalkanmu demi karir yang justru kini menghancurkanku. Ucap Isabel memohon belas kasihan Harun. Nona Isabel, mungkin kau lupa masih ada aku di sini. Ada apa? Kenapa model terkenal sepertimu bisa memohon belas kasihan seperti ini pada suamiku? Tanya Sandra menatap Isabel dengan tajam. Kali ini kau tidak boleh ikut campur denganku. Tekan Isabel membalas tatapan tajam Sandra. Kenapa aku tidak boleh ikut campur, sedangkan yang sedang kau pinta belas kasihannya adalah suamiku? Ucap Sandra mendekati Isabel. Sayang, biarkan saja dia. Ayo kita masuk, ajak Harun memegang tangan Sandra namun istrinya itu menolak. Nanti, Mas, aku mau lihat apa yang akan dilakukan wanita ini, balas Sandra melepas tangannya dari tangan Sandra. Harun, aku mau kembali padamu, aku menyesal telah meninggalkanmu dan aku tidak keberatan jika harus menjadi istri keduamu. Ucap Isabel dengan tidak tahu malu sama sekali. Tak tahan lagi, Sandra melayangkan pukulan tepat di pipi Isabel sampai wanita itu tersungkur di depan rumahnya. Istri mana yang akan tahan ketika melihat wanita meminta dijadikan istri kedua oleh suaminya? Dasar tidak tahu malu, kau meminta dijadikan istri kedua. Apa kau gila? Teriak Sandra di depan wajah Isabel. Tutup mulutmu, Sandra. Aku dan Harun saling mencintai dan kau di sini sebagai perusak kebahagiaan kami, teriak Isabel sampai membuat suaranya terdengar begitu keras. Harun yang sejak tadi menahan diri untuk tidak berbuat kasar akhirnya menyerah, ia tidak tahan melihat istrinya diteriaki bahkan dibilang sebagai perusak kebahagiaan padahal kenyataannya itu tidak benar. Kemari kau dasar wanita tidak waras. Harun mencengkram kedua bahu Isabel kemudian melemparkan tubuh wanita itu kasar. Apa katamu tadi, istri kedua? Jangankan menjadi istri keduaku, untuk menjadi pelayan di rumahku kau butuh waktu seumur hidup untuk kesempatan itu. Wanita sepertimu tidak pantas mendapat belas kasihan apalagi cinta, karena yang ada di otakmu semua selalu tentang harta dan materi. Ucap Harun menghakimi Isabel yang benar-benar seperti orang tidak waras. Kau memintaku menjadikanmu wanita kedua, daripada kau meminta hal yang tidak mungkin akan lebih baik kau mengejar dan memperbaiki hubunganmu dan suamimu itu. Sambung Harun dengan emosi yang meletup-letup. Dia tidak mau menerimaku, aku hanya dianggap sebuah barang yang setelah dipakai akan dibuang jauh-jauh olehnya. Lirih Isabel berpura-pura terpuruk untuk mendapatkan simpati dari Harun. Malang sekali nasibmu, tapi maaf aku tak berniat simpati padamu.
Lebih baik sekarang kau pergi dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di depanku ataupun keluargaku. Pergi dari sini. Usir Harun kemudian menutup pintu gerbangnya yang tinggi hingga hanya terdengar suara teriak Isabel yang semakin kencang. Mas, panggil Sandra memegangi kepalanya yang pusing, astaga pasti tensi darahnya kembali tinggi karena wanita itu. Sayang, kamu kenapa? Tanya Harun khawatir. Kepalaku pusing, Mas, aku mau istirahat. Jawab Sandra dengan nafas yang memburu. Harun menggendong Sandra dan membawanya masuk. Hari ini Bu Nur dan penjaga rumah mereka sengaja diliburkan karena Harun hanya ingin berdua bersama istrinya. Tapi siapa sangka wanita itu bisa datang dan mengacau di rumahnya. Aku buatin kamu susu, tunggu sebentar ya. Tutur Harun setelah merebahkan istrinya di ranjang. Harun pergi ke dapur, ia membuatkan susu hamil untuk Sandra. Semoga saja setelah ini rasa pusing di kepala istrinya bisa hilang dan kondisinya membaik. Isabel, lihat saja jika kau berani macam-macam dengan istriku. Gumam Harun, ia bersungguh-sungguh tak akan tinggal diam jika Isabel berani menyakiti istrinya. Harun kembali ke kamar namun yang ia temukan adalah Sandra yang sudah tertidur, wajah cantik yang terselimuti rasa lelah membuat Harun tidak tega untuk membangunkannya. Istirahatlah, sayang, bisik Harun mencium kening Sandra dengan sayang. Keesokan harinya Sandra menyiapkan sarapan dan juga membantu suaminya bersiap ke kantor, meski baru kembali berlibur Harun harus segera masuk dan mengurus pekerjaannya yang tertunda. Memang kamu tidak lelah baru pulang sudah langsung bekerja? Tanya Sandra yang sedang sibuk mengikat simpul dasi di leher suaminya. Tidak, sayang, kebetulan ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan dan sepertinya aku akan pulang telat. Tidak apa-apa kan, ucap Harun melirik jam di tangannya. Jangan terlalu lelah, Mas. Ucap Sandra berpesan, suaminya sangat bekerja keras dalam membangun citra perusahaan. Iya cintaku, balas Harun mengusap wajah lembut Sandra. Ayo sarapan. Ajak Sandra menggandeng tangan Harun keluar dari kamar untuk segera sarapan karena waktu juga sudah semakin siang. Mereka sarapan bersama. Sandra melayani suaminya dengan sangat baik sehingga membuat Harun merasa beruntung memiliki Sandra sebagai istrinya. Dan bagaimana bisa ia akan menikah lagi jika istrinya saja sudah sempurna seperti ini, benar-benar